Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa kafa billahi syahida. Sahabat pena, jumpa lagi dalam video saya yang ditampilkan dengan label Kobar Pena. Maksudnya komentar berita, peristiwa, dan fenomena. Ini hanya sekedar komentar yang pada umumnya banyak dikemukakan oleh siapapun warganet. Komentar atau opini yang bisa kena atau tidak terhadap objek yang jadi perbincangan. Beda lagi dengan analisis para pengamat atau pakar yang sudah barang tentu didukung oleh teori dan keilmuan, disertai pula dengan data dan fakta yang akurat. Namun sudah barang tentu saya juga berafiliasi ke arah analisis, meskipun ini di dalam bentuk komentar, tapi berdasarkan analisis yang logis, menyertakan data dan fakta, serta mengambil berbagai teori dan keilmuan yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang saya miliki, agar komentar ini tidak liar kemana-mana, bermakna dan berkontribusi terhadap upaya perbaikan dan atau peningkatan di lingkungan masyarakat, berbagai segmen, dan tentunya juga di tataran pemerintahan. Jadi tidak sekedar obrolan di warung kopi belaka. Memang opini dan komentar itu tidak bisa dijadikan dasar dalam mengelola pemerintahan atau kehidupan berbangsa dan negara, karena ada regulasi yang memang bisa mengatur pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sudah barang tentu mengambil sebuah keputusan itu harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau masukan-masukan dari publik, ya, dari masyarakat. Karena pemerintahan dan pemangku kepentingan itu tidak bisa berdiri sendiri dengan keputusannya sendiri. Tentu harus mengambil bahan dari opini atau dari pendapat masyarakat pada umumnya. Sahabat pena, seperti biasa sebelum pembahasan saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiro atas subscribe, like, dan view-nya dari sahabat pena semua. Mudah-mudahan sahabat pena dilancarkan dalam mencari nafkah, dalam berikhtiar, serta barokah dan bernilai ibadah. Karena apapun yang kita lakukan sebagai umat Islam khususnya, semoga kehidupan kita sehari-hari selaras dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu selain hanya untuk beribadah. Sahabat pena, kiranya tak akan pernah berhenti sepanjang hidup manusia. Peristiwa demi peristiwa terus hadir di permukaan jagat ini, tak terkecuali jagat maya, bahkan boleh dikatakan paling ramai. Belum selesai, bahkan masih jadi trending topik, polisi tembak polisi yang menyebabkan terbunuhnya Brigadir J masih jadi perbincangan yang belum habis-habisnya, karena kasusnya memang belum terungkap. Sudah muncul peristiwa-peristiwa lainnya, kasus serupa seperti penembakan istri anggota TNI di Semarang. Terduga pelakunya adalah orang terdekat, yaitu suaminya sendiri. Karena pada saat kejadian penembakan yang dilakukan oleh 4 orang,
suaminya dalam keadaan menghilang beberapa hari dari rumah. Maka wajar petugas mengindikasikan dugaan pelaku kepada suaminya yang anggota TNI itu. Motif kasus itu diduga masalah hubungan asmara yang dilakukan oleh suami korban, Kopda Muslimin, dengan wanita lain. Dalam hal terbunuhnya Brigadir J dalam tembak-menembak dengan Baradae, baru-baru ini kepolisian mengultimatum tim pengacara keluarga untuk mengembangkan spekulasi kasus ini. Hal ini dijawab oleh seorang pengacara, Ahmad Hozinuddin. Melalui akun channelnya, beliau menyatakan bahwa publik bukan berspekulasi, tetapi menganalisis sebuah peristiwa yang mengungkapkannya tidak nyambung dengan logika keilmuan. Misalnya ada delay kejadian hari Jumat 8 Juli 2022. Baru ada konvers dari kepolisian hari Senin 11 Juli 2022. Adapun alasannya libur dan hari raya Idul Adha. Nah, ini nggak nyambung. Tidak ada kasus pun tugas jaga polisi itu 24 jam. Apalagi ini kasus pembunuhan, sangat layak dalam waktu 24 jam itu harus segera diselesaikan. Kata Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim, menurutnya bahwa kasus ini bisa selesai sehari saja karena unsur-unsur baik barang bukti dan TKP-nya sudah jelas. Beda lagi kalau temuan mayat di sungai. Kemudian keterangan dari Konvers Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan telah terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Di keterangan berikutnya bahwa Brigadir E mendengar teriakan istri Irjen Verdi Sambo. Baradae yang tengah berada di lantai 2 turun dan menengok ke lantai 1. Kedapatan Brigadir J sedang menodongkan pistol ke istri Irjen Verdi Sambo. Melihat kehadiran Baradae, Brigadir J menembak ke arah Baradae dengan 7 tembakan. Tetapi tidak ada yang kena, lalu Baradae balas menembak dengan 5 tembakan. Dan yang kena 4 tembakan, dan itu yang merobohkan Brigadir J hingga meninggal. Yang jadi pertanyaan, dari 7 peluru yang dimuntahkan pistol Brigadir J, tidak satupun yang kena. Padahal menurut keluarga Brigadir J ini sudah jadi seorang sniper. Seringkali dia ditempatkan di daerah-daerah rawan. Yang namanya sniper, satu kali tarikan pelatuk itu harus tepat sasaran. Kejanggalan berikutnya adalah menurut tim kuasa hukum, terdapat beberapa kuku korban yang copot. Ini diduga dilakukan saat korban masih hidup, maka disimpulkan ada dugaan sebelum penembakan dilakukan ini didahului dengan penyiksaan dan penganiayaan. Ini merupakan dugaan. Nah, dari beberapa analisis inilah harapan masyarakat Indonesia pada umumnya ingin ada kejelasan pengungkapan yang sesungguhnya dan benar-benar logis seperti bagaimana karakteristik sebuah peristiwa pembunuhan pada umumnya. Konon mayat dari sebuah pembunuhan itu akan berbicara melalui hasil forensik yang benar-benar sesuai dengan kaidah forensik yang telah ditentukan. Secara umum, kasus pembunuhan mudah diungkap melalui hasil forensik, apalagi pada era sekarang ditunjang dengan hasil pelacakan digital forensik. Sahabat Pena, peristiwa berikutnya yaitu penangkapan Nikita Mirzani oleh pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Deliknya dari laporan Dito Mahendra atas pencemaran nama baik. Namun yang jadi keanehan karena tidak berselang lama Nikita Mirjani yang biasa dikenal dengan sapaan Nyai ini dibebaskan kembali oleh pihak kepolisian atas dasar kemanusiaan sebab Nyai ini masih memiliki anak kecil. Bila berbicara keadilan, ada peristiwa serupa yang dialami seorang ibu yang masih memiliki balita yang masih menyusu. Ini peristiwanya di daerah istimewa Aceh. Sementara mereka harus mendekam bersama si balita tersebut di sel tahanan atas delik aduan yang sama, yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE. Ibu yang bernama Isma Haira itu divonis hukuman selama 3 bulan atas aduan pencemaran nama baik oleh kepala desanya sendiri. Sang kepala desa merasa dipermalukan dengan video yang diunggah Ibu Isma di media sosial atau Facebook itu. Video berdurasi 35 menit itu memperlihatkan kejadian kericuhan antara kepala desa dengan seorang wanita yang kebetulan ibunya sendiri. Pengalaman saya ketika menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD adalah salah satu lembaga di pemerintahan desa sebagai mitra dan pendamping kepala desa sesuai tupoksinya, yaitu fungsi pengawasan, fungsi menyerap aspirasi dari warga, dan fungsi legislasi, yaitu membuat perdes bersama kepala desa. Meskipun pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan paling bawah, tetapi merupakan garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Baik kepala desa ataupun BPD, termasuk di dalamnya ada perangkatnya, secara bersama-sama harus menjaga marwah pemerintahan. Harus berhati-hati dalam menjalankan kebijakannya. Harus pula mengedepankan norma dan etika ketika berhadapan dengan berbagai elemen warga masyarakat. Jangan sampai mengundang permasalahan besar, termasuk kericuhan dengan warga. Bila terjadi kericuhan bersama warga, berarti ada yang tidak beres dengan kebijakannya. Termasuk pula patut dipertanyakan hal kepribadiannya. Menyangkut kebijakan kepala desa, realitasnya tidak akan semua warga desa menerima 100% setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa. Ada saja yang membuatnya polemik. Itu suatu hal yang wajar karena ada elemen masyarakat yang merasa tidak terakomodir kepentingannya. Sumber polemik secara umum datang dari tokoh masyarakat yang merupakan rival yang pernah dikalahkan di waktu pemilihan kepala desa. Secara umum mereka mengambil sikap oposisi, meskipun tentunya tidak semua. Perlu disadari apapun yang terjadi dan siapapun yang dihadapi, seorang kepala desa itu sudah menjadi bapaknya warga masyarakat atau ibunya warga masyarakat jika kepala desa itu seorang wanita. Kebijakan yang diterima atau tidak oleh warganya harus dijelaskan dan disosialisasikan dengan cara yang baik dan santun. Kepala desa kan punya perangkat pendukung. Ada BPD, ada LPMD, para RW, dan para RT. Bahkan di segmen wanita ada tim penggerak PKK itu yang dipimpin oleh istri kepala desa. Ada kader juga di kalangan pemuda, ada karang taruna, dan sebagainya. Elemen ini bisa dijadikan perpanjangan tangan untuk menyosialisasikan atau menyampaikan kebijakan pemerintahan desa. Jadi tidak perlu kepala desa berhadapan langsung dengan warga, apalagi sampai memunculkan kericuhan. Itu memang harus dijaga sedemikian rupa
karena di pemerintahan itu sifatnya kan kolektif ya, jadi bisa menyampaikan program itu berdasarkan struktural. Namun tentunya sekali-kali bisa kepala desa berkunjung ke warga dalam rangka silaturahmi ya, untuk lebih mempererat hubungan antara pemerintahan dengan warganya. Kembali ke perbandingan antara penangkapan Nikita Mirjani yang kurang dari 24 jam sudah dibebaskan kembali karena alasan kemanusiaan memiliki anak kecil. Kalau dilihat anaknya sudah bisa berjalan dan diyakini sudah tidak lagi menyusu. Coba kita bandingkan dengan Ibu Isma Haira dari daerah istimewa Aceh yang divonis 3 bulan, sementara anaknya masih dalam gendongan dan masih menyusu. Tentu sepakat kita mempertanyakan keadilan hukum di negeri tercinta ini bagaimana. Silahkan komentar lebih lanjut ada pada warganet. Itulah sahabat pena, 3 peristiwa yang tadi saya ulas, saya komentari. Mudah-mudahan ini menjadi masukan atau kontribusi untuk perbaikan tatanan pemerintahan, tatanan penegakan hukum di negeri tercinta ini. Salam 0%. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.